Halo teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali berkreasi. Kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat nama membuat nama yang timbul ya dengan media kaleng bekas ya. Nah, jadi ini kaleng dipotong dulu ya teman-teman ya. Nah kaleng itu dibuang sisi-sisinya. Jadi nanti dipotong, dibuat jadi lempengan ya teman-teman. Dibuat jadi lempengan biar rata ya. Dipotong sisi atas dan sisi bawahnya ya. Dan diusahakan ini menggunakan gunting yang cukup kuat ya, karena kalau kita menggunakan gunting yang untuk kertas ya, gunting biasa, ini nggak akan kuat untuk motong kaleng seperti ini. Nah ini potong terus, hati-hati ya. Nah ini dibuang nih bagian sisinya karena ini melengkung ya, nggak rata. Nah nanti setelah ini digunting ya, karena ini kan melengkung tuh, nah menggulung ya, ini diratain. Caranya begini nih, tinggal di ujung apa, bebas lah di ujung meja atau apa ya, ujung tembok, yang penting sisinya rata ya. Nah jadi begini ya, rata tuh. Nah sekarang saya membuat sketsa namanya ya. Ini nama seseorang ya, nama seseorang. Nah, ya tentunya seseorang yang baik ya. Nah ini kelihatan ya sama teman-teman ya, ini saya membuat nama Sandra ya. Sandra, tahu nggak Sandra artinya? Tahanan ya. Tahanan, Sandra, ditahan. Ya mungkin yang punya nama bukan itu artinya tentunya. Saya yakin ini artinya baik, bagus. Ini nanti setelah beres di konsep di kertas, ini nanti dijiplak ya di kaleng ya. Karena kalau langsung nulis di kaleng itu agak sulit. Nah, saya udah bikin konsep, akan saya tempel di sini ya. Saya tempel menggunakan solatip ya. Ini dari tiap sisinya ini harus disolatip supaya nanti ketika melakukan penjiplakan itu
ya gambarnya atau konsepnya ini tidak rubah ya, tidak bergeser. Jadi walaupun nanti ditimpa-timpa, tetap ya gambarnya tidak bergeser. Begitu maksudnya. Nah, ini saya akan menjiplak dengan menggunakan pensil ya. Ini diusahakan agak menekan ya. Nah, agak ditekan ya biar nanti membekas ya ke bawah ya, ke permukaan kaleng. Terus ya lakukan dengan rapih ya, karena nanti hasil jiplakannya harus benar-benar rapih ya, supaya nanti hasilnya juga bagus. Nah teman-teman, proses penjiplakan ini memang perlu sedikit tekanan ya, supaya nanti membekas ya di permukaan kaleng ya, sehingga nanti mudah ditimpahnya ya. Nah, setelah selesai ini saya copot ya kertasnya. Nah, ada tuh ya kelihatan ya, tapi samar ya, karena memang pensilnya bagusnya yang karbonnya itu yang keras bagusnya. Nah, ada ya, terlihat ya, tuh ada kelihatan. Nah, ini akan saya timpa ya dengan menggunakan ini nih. Ini alat ya, ini paku ya sebenarnya. Paku yang ujungnya dihaluskan. Nah, ini bayangan jiplakan yang tadi ini ditimpa ya, biar jelas ya, biar tulisannya jelas kelihatan. Nah teman-teman, sambil saya menimpa tulisan ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua ya. Ya, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, saya mohon bantuannya untuk subscribe ya, like dan share. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman yang sudah melakukan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Karena dukungan Anda sangat bermanfaat ya bagi saya pribadi ya. Semoga saya bisa senantiasa menyuguhkan video-video yang menarik ya dan bermanfaat buat teman-teman semua.
Ya buat yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan juga apabila memiliki bisnis, saya doakan bisnisnya supaya lancar ya, sukses selalu. Nah, ini kembali lagi ke pekerjaan ya. Ini udah mau selesai saya timpa ya. Ini nanti setelah ditimpa dari atas, nanti ini kalengnya dibalikan ya. Ditimpa lagi dari belakang ya. Nah, kenapa mesti bolak-balik ya? Ini nanti ketika ditimpa dari belakang itu, nah ini ditimpahnya itu bagian tengahnya ya. Kan tadi itu dari atas itu outline-nya. Nah, sekarang yang ditimpa itu adalah bagian tengahnya ya. Supaya nanti tulisan ini memang benar-benar terlihat muncul ya. Jadi memang ini tulisannya jadi 3D gitu ya, 3 dimensi. Atau kayak relief gitu loh. Nah, ini memang harus jeli ya mata kita ya ketika kita menimpa dari belakang, karena permukaan kalengnya itu udah ada gambar dan tulisannya. Jadi bayangan gambar yang tadi ya, yang dijiplak itu memang kurang jelas ya. Makanya matanya harus jeli. Ini kalau sudah ditimpa bagian tengahnya, nanti ketika dibalikin ya, dilihat dari permukaan depan itu terlihat tulisannya muncul teman-teman. Nah, ini sedikit lagi ya. Nah, ini saya balikan tuh udah kelihatan ya, tulisannya udah kelihatan muncul. Nah, ini dari permukaan atas ini saya timpa lagi ya outline-nya. Untuk apa? Ya supaya memang benar-benar nanti si tulisannya itu terlihat muncul gitu kan. Jadi ini dipertegas ya outline-nya. Tuh, jadi terlihat lebih muncul ya. Ya memang pengerjaannya itu harus sabar ya teman-teman ya. Karena pekerjaan yang seperti ini nggak bisa diburu-buru ya. Kalau bahasa Sundanya mah ya harus leken gitu. Tuh kan ketika udah ditimpa lagi ini untuk yang kedua kalinya, jadi tulisannya semakin terlihat muncul ya, terlihat timbul.
Nih, udah ya tuh. Saya timpa lagi nih dari sini ya, bolak-balik. Ya lebih sering mungkin nanti hasilnya akan lebih bagus ya. Nah, ini dilakukan ya berulang-ulang. Ini tujuannya supaya hasilnya ya sesuai dengan harapan ya. Jadi tulisannya itu memang terlihat muncul ya. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya timpa lagi nih bagian outline-nya. Nah, nanti setelah dipertegas begini ya teman-teman, ada satu langkah lagi untuk membuat kelihatan tulisannya itu muncul ya. Jadi nanti saya akan buat titik-titik ya di sekitar tulisan ini. Jadi selain untuk menambah tulisan supaya terlihat muncul, juga ini untuk memperjelas tulisannya ya. Ini kalau masih belum puas nih saya lakukan lagi ya penimpahan dari belakang ya, supaya emang tulisannya itu benar-benar terlihat muncul ya. Kalau dianggap tulisannya sudah cukup ya muncul ya, kita nggak usah terus menimpanya ya. Kalau udah muncul ya dianggap selesai aja ya, biar efektif. Nah, ini saya lakukan titik-titik begini ya nih. Ini biar nanti tulisannya itu terlihat jelas ya. Emang cukup bikin kesel ya, karena cukup lama ya untuk bikin titik-titik di sekelilingnya. Nah, saya percepat aja nih ya, biar tidak terlalu lama. Itu udah semakin kelihatan ya teman-teman ya.
Apalagi nanti kalau udah dibingkai ya, itu udah ditempel ya, itu si permukaan kalengnya kan jadi rata, jadi tulisannya itu terlihat ya, munculnya itu lebih jelas. Nah, ketika ngasih titik-titik ya, ini diusahakan jangan sampai tulisannya itu kena ya. Kalau nanti kena tulisannya ya otomatis nanti tulisannya nggak kelihatan rapi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya hasilnya. Ini kalau dianggap kurang, timpah lagi ya, titik-titik lagi. Ini semakin titik-titiknya semakin apa tuh namanya, kerap gitu ya, banyak gitu. Itu akan terlihat lebih bagus ya hasilnya nanti. Dan nanti setelah beresnya itu akan lebih terlihat bagus lagi kalau seandainya langsung ya hasilnya itu dibingkai ya, dibingkai, jadi nanti bakal terlihat lebih bagus. Nah, seperti ini teman-teman ya hasilnya tuh. Ini masih belum rata ya, nanti kalau udah dibingkai itu akan rata. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.